Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleh hari ini ya? Mudah-mudahan anak soleh dan solehah ya pada hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada hari ini ya hari Rabu ya kita akan belajar tentang SBDP ya. Masih ke tema 1 ya, subtema kedua ya. Jadi materi pembelajaran hari ini tentang SBDP ya. Untuk lebih semangatnya lagi ya, kita berdoa kepada Allah ya agar doa kita belajar kita dimudahkan oleh Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya. Anak soleh-solehah ya hari ini ya kita akan belajar ya tentang gambar cerita. Oke ya. Gambar cerita hari ini ya bisa kalian lihat ya. Ini yang akan ya dipelajari hari ini adalah ya apa itu gambar cerita ya. Gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa ya. Itu adalah gambar cerita. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama di sini ya. Contohnya misalnya ini adalah cerita tentang ikan dan kakak Diko. Ya, nih ada kakak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Jadi ini ada cerita, kemudian ada gambar yang mempertajam dari cerita tersebut ya. Kemudian Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai ya, ikannya diletakkan di lantainya kelihatan ya. Dari ceritanya itu dijelaskan lagi dengan gambar ya. Kemudian Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Nah, ibu mengapa ikanku di lantai? Nah, kelihatan ya di gambarnya. Kemudian berikutnya Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, itu ya. Itu adalah contoh gambar cerita yang pertama. Kemudian contoh gambar yang kedua adalah menjelang sorenya. Miko, mana buku ceritanya? Nah, di rumah aku belum selesai membacanya. Ayo ke rumahmu mengambil bukunya. Waduh, gawat. Bisa ketahuan kalau bukunya hilang. Nah, ini adalah contoh kedua dari gambar cerita. Kemudian fungsi gambar cerita. Untuk apa sih gambar cerita itu? Ya, apakah hanya butuh gambarnya saja atau ceritanya saja? Ya, ternyata gambar cerita ini ya, ini kalau untuk memperjelas alur atau isi cerita. Kalau digambar saja ya untuk menjelaskan cerita tersebut, untuk lebih menjelaskan cerita tersebut adalah dengan diberikannya cerita ya atau diberikannya tulisan ya seperti yang tadi ya. Nih ada tulisannya. Kalau misalnya gambar ini aja sama ini gambar Miko sama apa namanya? Sama temennya misalnya gitu. Ini Miko, ini misalnya Dina-nya. Kan nggak tahu ini namanya siapa, ini lagi ngobrol apa gitu ya. Nah, makanya ya dengan gambar itu ada ceritanya itu adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita ya. Kemudian yang kedua adalah memperjelas tokoh yang ada dalam cerita. Ya, jadi namanya siapa, gimana karakternya juga itu bisa kita lihat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat cerita menjadi lebih menarik. Ya, ceritanya. Jadi kalau misalnya tadi hanya ceritanya saja, nggak ada gambarnya juga kurang menarik ya. Itu adalah saling melengkapi. Kalau gambarnya aja kurang jelas ya. Kalau ceritanya aja tanpa gambar juga tidak menarik. Ya. Jadi dua-duanya ada saling kaitannya ya. Kemudian yang keempat adalah menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Ya, itu adalah fungsi keempat dari gambar cerita. Nah, tadi gambar cerita, sekarang gambar ilustrasi. Ya, dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, gambar ilustrasi, ya, itu ada yang disebut dengan cergam, cerita bergambar. Nah, di sini ya cerita gambar ya bisa kita lihat nih cerita yang ada gambarnya ya.
Kemudian yang berikutnya nih, gambar ilustrasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama tadi cergam ya. Yang kedua adalah komik. Ya. Apa sih bedanya antara cergam dan komik? Ya. Cerita bergambar, lebih kepada ceritanya, ada gambarnya. Ya. Kalau komik itu adalah lebih banyak percakapan ya di dalam gambar tersebut. Ya, itu adalah komik. Kemudian yang ketiga adalah kartun. Nah, ini kartun ya. Seperti ini ya, gambar ilustrasi. Kemudian berikutnya yang keempat karikatur. Nah, kalau karikatur itu gambarnya kayak orangnya mirip ya, tapi ininya misalnya kepalanya dibesarkan, tapi ya tidak sesuai gitu ya antara besar kepala atau besar tubuh badan yang lainnya. Itu adalah karikatur. Kemudian yang kelima adalah sampul. Nih, ini sampul ya biasanya ada kalau kalian beli buku ya, itu ada di sampul-sampul buku kalian. Nah, itu adalah gambar, termasuk juga gambar ilustrasi. Berikutnya adalah pamflet. Nih, pamflet biasanya di sini yang menjelaskan bagaimana sebuah produk atau instansi sekolah. Ya, misalnya contoh ada pamflet tentang Al-Husna. Ya, di sini menggambarkan bagaimana Al-Husna. Di sini menggambarkan tentang produk atau instansi tersebut ya. Itu pamflet. Nah, sudah kalian pahami ya, ada 5 jenis gambar ilustrasi. Sekali lagi ya, ada 6 jenis gambar ilustrasi ya. Yang pertama adalah cergam ya, gambar ilustrasi itu. Yang kedua adalah komik ya. Yang ketiga adalah kartun. Yang keempat adalah karikatur, dan yang kelima adalah sampul, kemudian yang keenam adalah pamflet. Itu ada 5 jenis gambar ilustrasi. Nah, sekarang tugasnya adalah buatlah sebuah gambar cerita. Ya, kalian bisa meniru pada yang sudah ada atau membuat kreasi sendiri. Warnai ya, kemudian beri nama dan kirim dengan pembuatnya dengan senyum terbaik ya. Jadi nanti gambarnya ya kalian pegang ya, kemudian kalian foto ya. Jadi fotonya bisa sama orang tua kalian ya, kalian sedang memegang hasil karyanya ya, dikirimkan lewat Wafri ya. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Lebih semangat lagi ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.